Anak-anak, tahukah cita-cita kalian dan bagaimana untuk meraih kesuksesan? Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mencari tahu apa arti sukses, apa arti pantang menyerah, pesan dalam kitab suci agama Buddha Theragata 141, kemudian menjelaskan ciri orang yang pantang menyerah dan sikap dalam menghadapi rintangan. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Bapak Agus Parino. Namo Buddhaya. Sukses dan pantang menyerah. Anak-anak, sejak kecil kalian pasti memiliki cita-cita. Salah satunya ialah sukses dalam belajar dan memperoleh nilai yang memuaskan. Apa itu sukses? Sukses adalah ketika kita mencapai keberhasilan dalam hal apapun. Nah, untuk meraih kesuksesan harus ada motivasi atau dorongan yang kuat dalam diri kalian. Dalam diri sendiri harus dibangkitkan jiwa bodhisattva, yaitu semangat atau wirya, dan tekad yang kuat atau aditana. Dalam meraih kesukses, pasti ada rintangan yang menghambat. Oleh karena itu, apa yang menghambat harus disingkirkan. Ada kata-kata motivasi yang sangat bagus untuk pantang menyerah, berbunyi, rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Artinya, segala sesuatu yang merintangi tujuan harus disingkirkan. Sikap kerja keras dan pantang menyerah ialah sikap kuat yang tidak mudah menyerah terhadap rintangan yang ada. Jika kalian memilih sikap pantang menyerah, kalian tidak akan berpasrah begitu saja terhadap keadaan. Jadi, pantang menyerah merupakan sikap untuk tidak mudah putus asa dalam meraih kesuksesan. Sebagai siswa yang baik, kalian harus memiliki tekad yang kuat untuk meraih kesuksesan belajar. Sikap pantang menyerah dan tidak mudah putus asa harus tertanam kuat dalam diri. Ciri orang yang pantang menyerah. Di dalam perjalanan hidup, setiap orang pasti menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Berikut beberapa ciri orang yang pantang menyerah. 1. Memiliki keyakinan yang kuat. Orang yang pantang menyerah memiliki keyakinan yang kuat terhadap tujuan dan impian. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan yakin bahwa mampu mengatasi setiap rintangan yang dihadapi. Keyakinan ini memberikan energi positif yang memotivasi untuk terus maju dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi hambatan. 2. Tidak suka mengeluh. Ciri lain dari orang yang pantang menyerah adalah memiliki mental yang tangguh dan tidak suka mengeluh, serta mampu menghadapi kegagalan dan ketidakpastian dengan sikap positif. Individu ini tidak terpengaruh oleh kegagalan, tetapi malah menggunakan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk mencoba lagi dan terus berjuang. Yang ketiga, disiplin dan tekun. Ciri-ciri orang pantang menyerah juga ditandai oleh tingkat disiplin dan ketekunan yang tinggi, memiliki rencana yang jelas dan berkomitmen untuk mencapai tujuan, serta siap bekerja keras, melakukan tindakan yang konsisten, dan tidak mudah tergoda oleh godaan yang sifatnya mengabaikan tanggung jawab. Yang keempat, optimis dan berpikiran positif. Ciri-ciri orang pantang menyerah seringkali memiliki sikap optimis dan berpikiran positif, melihat segala tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan tidak mudah terjebak dalam pemikiran negatif, melainkan mencari solusi dan peluang di setiap situasi. Anak-anak, di dalam pesan dalam Theragata 141, belajar akan meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan akan meningkatkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan mengetahui tujuan, dan mengetahui tujuan akan membawa kebahagiaan. Tak gentar hadapi rintangan. Mengawali perjuangannya untuk meraih cita-citanya menjadi Buddha, Bodhisattva Siddhartha mengalami hambatan luar biasa. Dia berjuang keras melawannya. Berikut adalah hambatan yang dilalui Bodhisattva Siddhartha untuk mencapai kebuddhaan. 1. Dari dalam istana, Bodhisattva Siddhartha mendapat halangan dari ayahanda, Raja Suddhodana. Dia tidak boleh melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan bertapa. Yang kedua, hambatan lain di dalam pengawasan ketat agar tidak keluar istana. Berkat bantuan dewa, tak seorang pun mengetahuinya. Di tengah malam, Bodhisattva Siddhartha berhasil keluar istana
dengan menunggang kuda Kantaka, ditemani oleh Cana, kusirnya. Dia berhasil mencukur rambut, melepas mahkota kerajaan, dan menjadi pertapa. Yang ketiga, perjuangan pantang menyerah juga dilalui dengan berkelana untuk berguru kepada Alaraka Lama dan Udaka Ramaputra. Namun, dia tidak puas dengan pengetahuannya yang diperoleh dari dua guru itu. Akhirnya, dia pun meninggalkan kedua gurunya itu. Yang keempat, perjuangan masih berlanjut terus. Pertapaan keras dengan cara menyiksa diri telah dilakukan. Bodhisattva Siddhartha beranggapan bahwa dengan cara menyiksa diri, dia dapat meraih kesuksesan, yakni mencapai kebudaan. Namun, perjuangan selama 6 tahun menyiksa diri di hutan Urwela itu akhirnya gagal total. Yang kelima, praktek penyiksaan diri telah ditinggalkan. Jalan tengah dijalaninya untuk meneruskan perjuangan setelah mendapat pelajaran dari penyanyi ronggeng. Jika senar gitar ditarik terlalu kencang dan terlalu kendor, suaranya akan lenyap. Namun, jika senar gitar ditarik dengan sedang, akan menghasilkan suara yang nyaring. Pelajaran berharga dari syair yang dinyanyikan penari menyadarkannya. Bodhisattva sadar bahwa selama 6 tahun dia terlalu menarik keras kehidupannya. Bodhisattva mengubah cara berlatih dan meneruskan perjuangannya. Dia pun akhirnya makan dan minum untuk mendukung pencapaian kebudaan. Menang melawan rintangan. Saatnya telah tiba. Bodhisattva Siddhartha berhasil mewujudkan cita-citanya meraih penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi dan bergelar Sama Sambuddha Gautama. Namun demikian, nafsu penggoda atau Mara masih mengintainya dan mencoba mengganggu kembali. Orang-orang yang merasa iri hati kepadanya juga mencoba mengganggu dan menghalangi Buddha dalam menyebarkan Dharma. 1. Kini Bodhisattva Siddhartha memperoleh kemenangan setelah mengalahkan serbuan bertubi-tubi dari pasukan Mara penggoda. Akhirnya, dicapailah cita-citanya dan bergelar Sama Sambuddha. Namun demikian, Mara masih tidak menyerah walaupun Bodhisattva Siddhartha telah menjadi Buddha. Mara masih mengganggu kembali. Pada minggu kelima, setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha bermeditasi di bawah pohon beringin atau Ajapala Niroda, tidak jauh dari pohon Bodhi. Disinilah 3 orang anak Mara, yaitu Tanha, Arati, dan Raga, masih berusaha untuk mengganggunya. Mereka menampakkan diri sebagai 3 orang gadis yang cantik, sedang menari diiringi nyanyian yang merdu, berusaha untuk merayu dan menarik perhatian Buddha. Namun, Buddha menutup matanya dan tidak mau melihat, sehingga akhirnya 3 anak Mara itu meninggalkan Buddha. Yang kedua adalah menyebarkan Dharma. Buddha juga tidak lepas dari hambatan. Devadatta adalah salah satunya. Dia selalu mengganggu Buddha dengan berbagai cara. Bahkan beberapa kali dia ingin membunuh Buddha. Namun, Buddha tak bisa dibunuh oleh siapapun dengan cara apapun. Bukti kejahatan Devadatta untuk membunuh Buddha antara lain menyewa para pemanah, melepaskan gajah mabuk, mengadu domba siswanya Buddha, dan menggulingkan batu besar dari puncak bukit. Karma buruknya berbuah. Semua kejahatan Devadatta menyebabkan dia mati, ditelan bumi, dan disiksa di neraka Awici. Anak-anak, berikut lagu Peki Kemenangan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kalau utamamu telah dihancurkan, pati mencapai keadaan tanpa syarat, tercapailah akhir daripada tanha. Oke anak-anak, pelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Sukses adalah ketika kita mencapai keberhasilan dalam hal apapun. Untuk meraih kesuksesan harus ada motivasi atau dorongan yang kuat dalam diri. Dalam diri sendiri harus dibangkitkan jiwa bodhisattva, yaitu semangat atau wirya, dan tekad yang kuat atau aditana. Dalam meraih sukses, pasti ada rintangan yang menghambat. Oleh karena itu, apapun yang menghambat harus disingkirkan. Sikap kerja keras dan pantang menyerah ialah sikap kuat yang tidak mudah menyerah terhadap rintangan yang ada. Nah, apakah kalian sudah memahami apa arti sukses dan pantang menyerah? Pesan dalam Theragata 141, kemudian ciri orang yang pantang menyerah dan sikap dalam menghadapi rintangan? Jika belum,
Silakan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.